told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melakukan kunjungan di lokasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin kita semuanya yang ada di sini suka akan uang. Suka ya? Baik itu uang kertas, uang logam, maupun sekarang uang digital. Suka uang ya? Ini kalau dikelola bisa menjadi industri, salah satunya di lokasi ini sebagai jasa yang berhubungan dengan uang, tidak berupa barang tapi jasa mengelolanya. Dan ternyata jaringannya luar biasa, bahkan di sini pun sebagai tempat magang tidak hanya Jawa Timur, luar provinsi, luar pulau, di sini juga. Jadi industri tidak perlukan barang, tapi dengan jasa itu. Apalagi anak-anakku di sini kebetulan akuntansi tak kelas 10, ini masih baru dasar-dasar akuntansi, dan mungkin lebih luasnya yang berhubungan dengan akuntansi bahkan dengan dunia industri perlu kita perkenalkan agar apa? Ternyata luas, banyak pangsa kerjanya itu, dan semua industri pasti memerlukan itu, dan masih minim perusahaan atau orang-orang yang mampu untuk mengelola jasa pengelolaan industri. Di sini Bapak Alfi, kami dengan rombongan anak-anak kelas 10 mau mencari ilmu, ya, menimba ilmu di sini. Semoga ini nanti bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi pembelajaran di SMK tentunya, agar apa yang jadi kebutuhan di industri itu bisa dipelajari lebih dini di sekolah untuk anak-anak. Pertama-tama ingin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan dari SMK Wijaya Putra dari Surabaya, karena telah menjadikan Cipta Sarana Cendekia sebagai salah satu destinasi atau tujuan dalam rangka pelaksanaan kunjungan industri serta proses untuk studi kenal profesi dari adik-adik kelas 10, terutama khususnya di kompetensi keahlian akuntansi. Saya mewakili tim hari ini memohon maaf apabila dari sambutan semenjak Bapak Ibu sekalian beserta adik-adik datang hingga nanti kegiatan ini berjalan sampai selesai, apabila mungkin ada kekurangan baik dari perkataan, penyambutan, perbuatan maupun pelapasan dari tim kami, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi adik-adik sekalian, saya mengucapkan selamat datang di instansi kami, di lembaga kami Cipta Sarana Cendekia atau yang biasa disebut Rumah SMK. Kenapa disebut Rumah SMK? Karena memang 90% hal yang berjalan di dalam perusahaan ini itu kita sangat dekat sekali dengan dunia SMK, khususnya untuk divisi yang memang dikhususkan pada divisi pengelolaan dan pengembangan SMK. Untuk Cipta Sarana Cendekia sendiri sebetulnya memiliki 3 divisi, nanti akan saya jelaskan pada saat materi inti, karena biasanya kalau KI ini kunjungan akhir-akhirnya disuruh bikin report ketika kalian pulang, ya, suruh bikin cerita atau laporan gitu, atau paling nggak catatan perjalananmu seperti apa. Nggih, betul Bu, betul. Gak usah repot-repot, nanti materinya saya kasih. Ya, tenang aja.
biar sama-sama enak gitu kan. Jadi nanti akan saya jelaskan materinya seperti apa, dan kita berikan gambaran bagaimana company profile kita pertama. Yang kedua mungkin dari garis bawahi ketika Bapak memberikan sambutan bahwa kita hari ini akan berfokus pada profesi ini, apalagi tadi sudah menyinggung masalah jasa gitu ya, di bidang accounting, di bidang perpajakan gitu, dan tidak hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita peroleh juga segala sesuatunya pasti nanti akan berhubungan dengan uang dan saya kenalkan sekarang Cipta Sarana Cendekia ini apa, kita ngapain aja, dan yang terakhir nanti sebelum kita turun ke bawah, berarti karena mayoritas tadi pilihannya adalah kerja dan kerja sambil kuliah, saya akan fokus ke masalah pekerjaan aja. Biasanya ada satu pertanyaan yang anak SMK itu takut kalau mau nanya ketika kunjungan industri di sini, gajinya berapa? Tanpa harus kamu tanya, nanti tak tulisin di papan, kita hitung bareng-bareng. Mau nggak? Apapun yang sifatnya rahasia hari ini, selama menurut saya itu masih aman untuk dikeluarkan, saya keluarkan. Prinsip kita hari ini dalam belajar cuma satu. Apa sih yang dapat kalian? Tidak? Oke? Deal ya? Kita lanjut. Kamu kalau melihat sekarang melihat di Reels, di TikTok segala macam gitu kan, perusahaan sekarang nggak masuk akal. HR sekarang nyarinya adalah lulusan yang fresh graduate tapi punya pengalaman kerja 3 tahun. Ya kan? Susah-susah melamar kerja kalah sama yang punya ordal gitu kan, orang dalam gitu kan. Kalau kamu hanya nyambat dan mikir susahnya dari hidup yang memang susah ini, ya kita yang malah susah. Maka yang harus kamu lakukan adalah membuatnya tidak jadi lebih susah. Ya belajar daripada kamu ngata-ngatain orang yang punya orang dalam. Dari sekarang kamu belajar relation yang baik supaya punya banyak orang dalam. Tapi nanti ketika orang dalamnya sudah banyak, jangan dimanfaatkan semena-mena. Minimal dengan banyaknya relasi serta kenalan, kamu akan punya banyak peluang dan chance untuk kamu ikuti. Perkara diterima atau enggak, tetap profesional. Gimana caranya? 1. Kelas 10 Anda fokus pada basic-basicnya. Suka nggak suka akuntansinya, cinta nggak cinta akuntansinya, datang karena keinginan sendiri atau orang tua atau pak likmu, bulikmu, pak demu, budemu, tetanggamu, terserah. Kelas 10 fokusnya adalah cuma 1. Cari sesuatu yang bikin kamu senang untuk datang ke sekolah. Silakan. Suka makanan di kantin, oke. Punya bestie, oke. Ada mas-mas keras. Yang penting 1, kamu datang ke sekolah karena kamu suka, dan kamu datang ke sekolah dengan perasaan suka. Maka ketika kamu datang suka, kamu duduk di kelas, PR-nya untuk Pak, Bapak mana Bu? Masuk bulan gimana bulan? Ya, pas punchline bro. Maka PR-nya untuk Bapak dan tim adalah jangan cuma muridnya yang datang ke sekolah masuk kelas dalam kondisi senang, gurunya juga. Kenapa? Bu guru ini manusia loh guys. Bela ibu. So, posisi dari ini. Tak bela ibu. Bayangin pagi-pagi ibu-ibu itu bangun subuh-subuh, sebelum subuh masih peteng, ya kan? Nyiapin anaknya sekolah, bapaknya belum bangun, dibangunkan, bersih-bersih segala macam, mendekati waktu berangkat riweh, mandi sendiri, ya kan? Masih dandan, masih kadang nggak sempet dandan di motor sambil jalan kan? Tuh. Jawabin kan? Jawabin kan? Itu kalau berangkat moodnya bagus. Kalau pas namanya ngelimbrung pakai sarung, diajak bantu-bantu nggak mau gitu kan? Berangkatnya dongkol, nyampe sekolah pusing gitu kan, macet-macetan di Surabaya, terus masuk kelas moodnya sudah nggak nol lagi. Udah emosinya di 6-7 segala macam kan? Akhirnya masuk kelas, lihat kamu yang datang juga karena mood lagi nggak bagus, sama-sama moodnya nggak bagus. Yang terjadi apa? Energinya nyampur di situ, belajarnya susah, yang ngajar susah. Itu PR-nya Pak ya. Untuk di sekolah
jenis sosial emosional learningnya, selnya. Bapak langsung kaget. Kalau gurunya udah seneng, kalian udah seneng, maka kelas 10 tadi fokusnya apa? Cari sesuatu yang kamu senangi sehingga kamu memulai kelas dengan rasa senang. Apapun yang disampaikan ibu gurunya pada saat itu akan masuk minimal ke alam bawah sadar. Dan kamu akan tahu ketika kamu lulus sekolah 3 tahun, kayaknya aku gak pintar-pintar banget, kayaknya aku kosong, kayak aku gak ngerti banget. Tapi ketika kuliah kamu akan sadar, ketika kerja kamu akan sadar, ketika belajarnya senang. Hal-hal yang kamu selama ini lupa tiba-tiba akan di-recall balik sama kepala sendiri. Kenapa? Karena itu pengulangan selama 3 tahun yang selalu kamu dengarkan dalam kondisi senang. Itu kelas 10. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.